Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Hadirin hadirat jamaah Majelis Ilmu Al Hidayah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Syukur kita panjatkan ke hadirat Allah sampai siang ini kita masih diberi umur panjang oleh Allah, diberi sehatul afiat, diberi iman Islam, taufik hidayah, sehingga kita mau melakukan kewajiban kita salat zuhur berjamaah dan mau meluangkan sebagian waktu kita untuk mengkaji syariat yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad SAW. Mudah-mudahan dengan kumpulnya kita di sini kita mendapat ilmu yang bermanfaat untuk ibadah kita dan mudah-mudahan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kajian kita terakhir adalah ahaqqun nas bil imamah. Orang yang paling layak, orang yang paling patut untuk menjadi imam itu ada urut-urutannya, ya. Secara umum orang yang paling patut menjadi imam selain imam ratib, imam yang ditunjuk oleh pengurus masjid atau seorang nadhir, ini yang paling berhak, ya. Jadi kalau sudah ditentukan di Al Hidayah imamnya siapa nih, maka makmum jamaah enggak ada yang berhak maju, ya, kecuali dia berhalangan hadir, gitu ya. Kemudian setelah imam ratib, tsummal afqah, orang yang paling mengerti fikih, ya. Atau biasanya begini, misalnya ada imam ratib tapi kedatangan seorang guru, seorang kiai, biasanya imam ratibnya menyuruh, mempersilahkan kiainya, ya, ini diperbolehkan karena haknya diberikan kepada orang lain. Tapi kalau kiai ini maju sendiri padahal di situ ada imam ratib, nggak boleh, gitu ya. Yang lebih berhak ini imam ratib, ya. Nah, kemudian al-afqah, kemudian yang lebih mengerti fikih di antara jamaah. Siapa nih yang paling ngerti fikih, ya? Sama-sama jago fikih, tsummal aqra, yang paling bagus bacaannya. Dari segi makhrajnya, tajwidnya, tahsinnya, siapa yang paling bagus? Sama-sama bagus Ustaz, yang paling banyak hafalan Qur'annya, ya. Oh, yang ini baru hafal sejuz Ustaz, sama doang. Nah, ini 15 juz, ya. Yang 15 juz lebih berhak. Sama-sama hafal Qur'an Ustaz, tsummal awra, yang paling wara siapa? Wara itu ya meninggalkan makruh, apalagi haram. Makruh aja enggak mau dia. Nah, ini orang wara namanya, ya. Nah, ini lebih utama dibandingkan orang yang tidak wara, gitu ya. Walaupun sama-sama hafal Quran. Tsumma sabiq ilal hijrah, tsumma sabiq ilal Islam. Yang paling duluan hijrah kalau zaman sahabat dulu. Kalau sekarang yang paling duluan masuk Islam siapa? Kalau ada dua-dua imam ini, ada dua orang imam, dua-duanya muallaf, mana yang lebih duluan? Dua-duanya hafal, jago fikih, dua-duanya hafal Quran, dua-duanya wara, mana yang lebih dulu masuk Islam? Dia lebih diutamakan, gitu ya. Tsumman nasib, kemudian an-nasib, orang yang nasabnya lebih bagus, ya. Oh, ini keturunan ulama, ini keturunan biasa, ya, keturunan ulama lebih berhak. Nah, ini apalagi keturunan Rasulullah, seorang habib, nah, lebih berhak menjadi imam. Tsumma hasanul dzikri, kemudian yang track recordnya bagus, ya. Ini kiai tapi dulunya ini kiai bandel Ustaz. Nah, yang ini enggak pernah bandel, dari dulu lurus aja, ini lebih berhak jadi imam, ya. Tsumma nadhifus thawb, kemudian yang bajunya lebih bersih, ya. Yang satu dekil, yang satu bersih. Nah, yang lebih bersih lebih utama. Tsumma tayyibus sun'ah, yang pekerjaannya lebih bagus, ya. Yang satu misalnya selain guru, selain ustaz, misalnya dia dagang sayur, misalnya. Yang satu dagang dealer motor, misalnya. Bukan dealer motor ini, ya, dia lebih utama. Tsumma hasanus shaut, kemudian yang suaranya lebih bagus, kerjaannya bagus. Nah, siapa yang suaranya lebih bagus? Oh, ini kayak Imam Sudais Ustaz. Kalau ini ya imam lokal ini mah biasa, yang kayak Sudais maju, gitu ya. Tsumma hasanus surah, sama-sama bagus Ustaz suaranya, sama-sama qori internasional. Yang lebih ganteng siapa? Oh, lihat kita bisa lihat orang ganteng apa enggak, ya. Oh, lebih ganteng Ustaz. Sama-sama ganteng Ustaz, cuma ini lebih ganteng nih, lebih mancung nih. Maju ente, ya. Tsumma fa in istawa uqri'a bainahum. Kalau sama semua baru diundi. Ya, di sebagian kita sudah saya katakan yang lebih cantik istrinya, sampai diperhitungkan itu, ya. Oh, ini istri cakep, ini jelek, ya cakep maju, gitu. Jadi ada kelebihan dibandingin lainnya. Seorang imam seperti itu. Jadi nggak sembarangan jadi imam sholat, karena imam sholat itu ya bertanggung jawab atas sah dan tidaknya jamaah yang ada di belakang dia, gitu ya. Jadi hati-hati untuk menjadi imam. Taib sunanul jamaah. Sekarang kita bahas kalau imam sudah bisa kita tentukan, oh si fulan lebih berhak, atau imam ratibnya ada, ayo silakan maju. Nah, apa sunnah-sunnahnya dalam berjamaah? Nah, sekarang kita mau jamaah.
Sunnah-sunnahnya apa? Wahiyya katsiratun, banyak. Cuma di sini disebutkan sebagian saja. Minha, di antara sunnah-sunnah tersebut, al-qiyamu ila shalah ba'da faraghil iqamah. Berdiri ya untuk melakukan salat setelah selesai atau rampungnya pembacaan iqamah. Jadi kapan kita diri? Nah, ini ulama khilaf. Yang di mazhab kita ada 3 pendapat. Pendapat yang terkuat adalah setelah selesai qomat. Misalnya kita udah masuk shaf nih, ya, nunggu jamaah. Kemudian muadzinnya berdiri, Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah. Ini apakah kita langsung diri atau tunggu selesai dulu qomatnya? Sunnahnya, pendapat yang terkuat di mazhab kita adalah setelah selesai qomat. Jadi nggak biar aja dia qomat, kita duduk aja dulu, ya, sampai selesai la ilaha illallah baru kita diri. Sunnahnya seperti itu. Nah, lagi duduk itu ngapain saat kita jawab qomat? Sama seperti jawab azan. Ya, jawabannya sama, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, gitu ya. Nah, sama seperti menjawab ketika sedang azan. Ada pendapat kedua, waqila 'inda qaulihi qad qamatis shalah. Pendapat yang kedua mengatakan ketika ucapan qad qamatis shalah, ya. Qad qamatis shalah baru kita diri. Itu pendapat kedua. Tapi lebih kuat pendapat yang pertama setelah qomat, ya. Baik, ada yang mengatakan, ya, di sini enggak disebutin. Ada pendapat yang ketiga mengatakan inda ibtidail iqamah, ketika permulaan qomat, dari awal qomat. Ya, ketika sudah mulai qomat, Allahu Akbar, Allahu Akbar, langsung berdiri. Ini kebanyakan yang dikerjakan sama orang-orang kita nih, ya. Orang-orang yang ada di sekeliling kita biasanya menggunakan pendapat yang ini. Padahal pendapat ini pendapat yang paling lemah, cuma ya enggak apa-apa. Kecuali, Ustaz, kalau saya ikut pendapat yang terkuat, Ustaz, ya, setelah selesai qomat saya nggak dapat shaf awal, kan saya di belakang. Nah, kalau kondisi begini, maka kalau bisa dari awal qomat udah maju, bahkan kalau bisa sebelum qomat udah di depan, gitu ya. Jadi kadang kita qobliyahnya di mana gitu kan, di pojok-pojok, padahal kita tahu shaf awal itu pahala paling besar, ya. Nah, ketika selesai qobliyah, nah, kita harusnya buru-buru masuk ke shaf awal, ya. Nah, jadi nggak usah nunggu qomat dulu, selesai qobliyah langsung maju masuk shaf awal, bikin barisan, ya. Dan nggak ada urusan Ustaz, saya bukan ini nih, bukan pengurus, masa saya di depannya, kenapa? Nggak ada urusan. Yang paling berhak di shaf awal itu yang paling duluan masuk masjid. Ya, kalau Anda belakangan udah ditempatin orang, baru Anda nggak berhak. Cuma kalau yang duluan masuk nggak di shaf awal, ente belakangan masuk shaf awal, nggak apa-apa. Dia berarti merugikan diri sendiri, ya, menjauhkan diri dari pahala yang besar, gitu. Jadi nanti kita akan rasakan tuh pahala shaf awal itu kalau nanti kita sudah meninggal dunia, baru berasa tuh. Ya, wah, nyesel saya dulu, ya, santai-santai aja. Harusnya kalau bisa masuk masjid, ya, qobliyah langsung di shaf awal. Jadi rebutan gitu. Dulu sahabat rebutan masuk shaf awal. Maka ada istilah ashabus shaffah, itu orang-orang yang tinggal di Masjid Madinah, Masjid Nabawi, itu sangat harus, sangat menjaga jamaah bersama Rasulullah, dan di shaf awal rebutan. Gitu, ya. Sekarang kita shaf awal malah kayak takut-takutan masuk shaf awal. Ya, padahal juga nggak disuruh ngapa-ngapain, ya, cuma diri doang, sholat biasa. Kenapa emang? Ya, disuruh amin, disuruh baca doa, ntar nggak ada yang nyuruh, tenang aja, nggak ada yang nyuruh, ya. Kita juga tahu nggak bisa, dia aja nggak bakal disuruh, ya. Jadi yang penting ya, memang kalau yang di belakang imam, kalau bisa orang yang mengerti fikih, khusus yang di belakang imam. Khawatir apa? Khawatir imamnya batal, jadi nggak bingung. Ada orang yang ngerti yang menggantikan, namanya istikhlaf, nanti di bab Jumat ada tuh, ya, pengganti imam ketika imam batal. Nah, kalau orang di belakang imam nggak ngerti fikih, begitu imam kentut, gimana? Maaf, saya batal, imam keluar, bingung jemaah, gimana nih? Ya, main dorong-dorong kan terakhirnya. Ya. Cuma kalau sama-sama ngerti fikih, yang di belakang langsung otomatis maju, gitu ya. Tapi selain yang di belakang imam, bebas, siapa aja boleh, gitu ya. Bahkan kalau anak kecil sudah di depan, anak kecil yang masuk shaf awal, nggak boleh kita ngusir dia. Dia berhak, ya, dibanding kita, karena kita telat, gitu ya. Jadi nggak ada hubungan antara tua muda, yang penting siapa yang duluan di situ, gitu ya. Baik, jadi sunnahnya berdiri ingin sholat itu, pendapat pertama setelah selesai qomat, pendapat kedua mengatakan ketika kalimat qomatis sholat, pendapat ketiga mengatakan ketika permulaan qomat, kecuali ingin mengejar shaf awal. Jelas kira-kira? Yang kedua, yang termasuk sunnah jamaah, taswiyatus sufuf wal amru biha wa minal imam akan. Taswiyatus sufuf, meluruskan barisan. Nah, itu kita sunnah tuh. Patokan melurus barisan itu apa, Ustaz?
patokannya tumit kita. Misalnya di kaki kita, di ujung kaki, ujung jari misalnya, ini tumit. Maka yang disamakan ininya, bukan ujung jarinya, karena kaki orang kan panjangnya beda-beda. Ya, jadi kalau tumitnya yang disamakan sama semua yang terata semua. Makanya kalau masjid seperti ini mungkin enak, tinggal ikutin garis yang di karpetnya itu aja tuh, ya, ikutin tuh. Biasa kalau masjid kan bikin gitu, ikutin, letakkan kakinya di garis itu, biar sama semuanya tujuannya. Dan ratakan tuh, kakinya nempel. Kadang kita ya begitu mau ditempelin kabur, terkejar lagi kabur lagi, gitu ya. Jangan ya. Jadi yang temennya nggak terlalu mengkangkang kita, berkangkang sebetawi, nggak terlalu melebar bukanya, ya. Kalau dua-duanya sama-sama melebarkan kaki, jadi nggak akan terlalu lebar, sedang jadinya normal, karena kiri kanan juga sama, gitu ya. Dan pundaknya nempel. Nih kita kadang ya renggang-renggang, ya. Dirapatin dikit, ya geser, gitu ya. Sunnahnya itu pundaknya rapat, kakinya rapat. Itu yang sunnah seperti itu, ya. Nah ini banyak orang-orang kita yang meninggalkan sunnah ini nih, ya. Nah, yang saya katakan kadang suka bawa sejadah, ya mending sejadahnya yang kecil gitu. Ini sejadah lebar, ya diinjak nggak boleh. Nah ini gimana ini? Di masjid ngambil jatah banyak banget itu sendirian. Ya udah, kalau di masjid udah ada karpetnya, nggak usah bawa sejadah. Kalau mau pakai sejadah ya tinggal gelar sedikit kecil aja buat pala itu sendiri, gitu ya. Kalau mau injak orang, gitu ya. Jadi sunnahnya itu softnya lurus, ya. Patokannya ini lurus dengan tumit kaki kita lurus. Jelas ya? Nah, ya kalau sejadah gue segini, kalau gini kan lagi gede banget nih. Sendiri, kalau imam sih nggak apa-apa, udah sendirian. Nanti makmum bawa segini kan repot kalau setiap makmum bawa gini, ya. Sumbangin aja putih masjid terus itu. Nggak usah dipakai sendiri, ya. Dan sunnah selain meluruskan barisan, wal amru biha, menyuruh untuk meluruskan barisan. Jadi ini perintah menyuruh jamaah untuk meluruskan barisan itu sunnah. Wal imam wa minal imam akad, yang lebih afdal itu paling kuat kesunahannya dari imam. Nah, imam lebih berhak, lebih kuat kesunahannya. Walaupun jamaah yang lain pun sama-sama punya kesunahan. Misalnya sebelah kita nggak lurus nih, kita sunnah ngikutin, jangan dijamin. Pak menyuruh kita biar sama Pak. Nah, itu sunnah tuh. Dan imam lebih kuat kesunahannya. Makanya imam itu sebelum takbir disunahkan sawu sufufakum sawu wa'tadilu fa inna taswiyata sufuf min tamamis shalah, gitu ya. Ayo lurus dan rapatkan barisannya, gitu ya. Lurusin sholat, rapatin supaya mendapat kesempurnaan dalam sholat berjamaah, gitu. Diingetin. Dulu kalau Rasulullah tuh keluar berjamaah, tapi kan rumahnya di samping masjid, gitu ya, kamarnya tuh ya. Itu yang ngurusin tuh Sayyidina Umar, ya. Dulu pakai pedang gitu, lurusin. Tapi nggak dibuka, nggak, ya. Pakai pedang gitu, lurusin, ya. Biar sama semua, rapat semua tuh. Begitu lurus, baru Rasulullah keluar. Ya, nah itu sunnah bagi seorang imam mengingatkan ya jamaahnya untuk meluruskan barisan. Dan begitupun kita sebagai sama-sama makmum, kalau teman kita nggak lurus, kita ingetin, biar sama, ya. Tarik, Pak, rapat dikit Pak, gitu ya. Diingetin, itu sunnah tuh, ya. Tapi kemudian al-mubadarah ila shafil awal, disunnahkan bersegera atau buru-buru untuk masuk ke shaf awal. Nah ini tadi saya katakan tuh, ya, harus kita ini menjaga fadilah shaf awal, karena pahalanya sangat-sangat besar. Rasulullah pernah mengatakan, Allah itu kalau berjamaah, innallaha yanzuru ila man fi shafil awal, orang yang ada di shaf pertama dilihat sama Allah setelah imamnya. Pertama dilihat imamnya bagus, dianggap bagus semuanya. Cuma imamnya misalnya kurang khusyuknya kurang, lihat shaf awal tuh, ya. Kalau ada yang bagus, kena keberkahan semuanya. Nah itu yang pertama lihat tuh, selain imam, shaf awal. Nah kita pengen ya dapat kemuliaan seperti itu dan pahalanya besar, ayo, ya. Jangan sampai kita diambil orang terus pahalanya. Kadang kita malah memberikan sama orang lain. Jangan, ya. Isar linafas dalam urusan agama ya, atau urusan pahala jangan, nggak boleh. Kalau urusan dunia mah, ya. Dan nenek-nenek misalnya naik metro mini nggak dapat tempat duduk atau naik kereta, ya kita kalah, itu nggak apa-apa, ya. Cuma kalau untuk urusan ibadah, nah, ntar kita nyesel tuh. Ya, ente aja depan dah, ente aja depan. Ya, ente aja adan. Padahal nanti tahu pahalanya gede. Ya harusnya kita berlomba-lomba. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, berlomba-lomba. Ya, kalau masalah ibadah buru-buru, lomba-lomba, jangan main ngasih-ngasih aja. Ya, urusan ibadah. Kalau urusan dunia silahkan. Ya, ada kita mau beli motor, ada dua pilihan, putih sama hitam. Teman kita punya hitam, kita mau hitam juga. Ya nggak apa-apa dah. Ya, kita pakai hitam, pakai putih, nggak apa-apa. Ya. Tapi urusan ibadah jangan. Ya, ntar kita butuh pahala. Dan nanti di akhirat nggak ada yang mau kasih pahala sama kita. Ya, nggak ada yang menolongin. Tapi kemudian jadi bersegera masuk shaf awal. Ya.
Yang keempat, jahrul imam bit tasmi' wat takbir lil ihram wal intiqalat wassalam. Seorang imam disunahkan jahrul imam, mengeraskan suaranya. Imam disunahkan mengeraskan suara. Kapan mengeraskan suara? Bit tasmi', ketika kalimat sami'allahu liman hamidah, itu kencang, ya. Walaupun sholatnya jahriyah seperti zuhur, ya, apalagi walaupun sholat sirriyah seperti zuhur dan asar, apalagi sholat yang jahriyah, maghrib, isya, subuh, kencang, jelas itu. Cuma zuhur dan asar walaupun itu termasuk sholat yang sirriyah yang pelan bacaannya, cuma tasmi'nya sami'allahu liman hamidah disunahkan mengangkat suara. Wa takbiratul ihram, begitu juga ketika takbiratul ihram, kencengin biar makmum dengar, minimal orang yang di saf belakang dengar. Allahu akbar, jadi dengar kan orang baru mulai. Nah, kalau imam suaranya pelan, takbirnya juga kedengeran, makmum kan bingung. Nih, udah belum ya? Sampai gini-gini kan ada. Udah gitu ya. Apalagi kalau orang yang sholatnya begini, kan ada yang mazhab Imam Maliki kan tangannya lepas begitu kan, irsal. Kalau kita kan qobat mazhab Syafi'i. Nah, kalau udah takbirnya pelan, dia pakai irsal, bingung kita. Ini udah mulai belum ya? Tapi tangannya masih begini nih. Kita perhatiin gitu. Nah, makanya sunnahnya itu diangkat suaranya biar makmum dengar. Khususnya apalagi kalau mati lampu, ya. Ini udah suara pelan, mati lampu lagi, nggak kedengeran, ya. Iya, Masya Allah, berantakan semuanya, ya. Nah, ini kalau seandainya suara imam hanya terdengar pada saf awal karena mati lampu misalnya dan gelap, maka sunnah bagi salah seorang di antara makmum itu untuk menjadi mubaligh, ya, menyampaikan suara imam. Misalnya imam suaranya pelan, Allahu Akbar, misalnya tua, ya, nggak kedengeran, maka makmum yang belakang kencangin suaranya Allahu Akbar, jadi yang dengar, gitu, seperti di Mekah begitu, ya. Nah, itu sunnahnya begitu tuh. Kalau suara imam tidak terdengar, gitu ya. Ketika sami'allahu liman hamidah, ketika takbiratul ihram dan takbir perpindahan setiap gerakan kan kita takbir, pengen ruku, pengen sujud Allahu Akbar, ya, duduk Allahu Akbar, duduk, pindah lagi Allahu Akbar. Ini semua takbir namanya takbir intiqalat, takbir perpindahan disunahkan seorang imam mengeraskan suaranya biar makmum terdengar, gitu ya. Jadi kalau pelan kan apalagi lagi sujud, udah suara pelan, kita mau bangun ragu-ragu, udah belum ya. Kadang saya pernah lihat itu, ya, karena makmumnya suaranya pelan, imam suaranya pelan, makmum ini ragu-ragu angkat pala, gitu kan. Samping saya soalnya begitu tahu imam belum bangun, dia turun lagi. Nah, ini batal jadinya, nambah rukun itu. Ini udah bangun, turun apa diangkat, tempelin lagi, nggak boleh itu. Anda kalau seandainya nggak sengaja imam ternyata belum bangun karena nggak kedengaran suaranya, itu bangun aja. Ya udah biarin aja bangun, nungguin aja. Jangan balik lagi, entah jadi nambah rukun, jadi batal sholatnya. Tunggu aja gitu, ya. Tapi dia belum bangun, biarin. Berarti ente cuma mendahului imam, ya, satu rukun nggak membatalkan sholat. Ya, daripada ente udah keangkat turun lagi kan lucu gitu ya. Nah, jadi bagi seorang imam supaya mencegah hal seperti yang terjadi, angkat suaranya biar makmum kedengeran, gitu ya. Baik, kemudian wassalam, dan ketika salam, Assalamualaikum warahmatullahi, di suara diangkat. Dan sunnahnya ini yang dikeraskan suaranya di kedua salam, bukan salah satunya doang. Kadang ada sebagian imam pas pertamanya doang kencang, Assalamualaikum warahmatullahi, habis itu udah yang kedua pelan. Sunnahnya nggak begitu, sunnahnya dua-duanya kan dikeraskan suaranya, ya. Baik, karena kan gini, kita kan sunnahnya salam itu makmum setelah imam selesai salam, khususnya salam yang kedua, Assalamualaikum warahmatullahi, kita jangan salam dulu, Assalamualaikum warahmatullahi, baru kita Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Tapi kalau imamnya cuma sekali kencangnya kan makmum nungguinnya lama, Assalamualaikum warahmatullahi, kita nungguin salam kedua nih, dia pelan. Udah belum ya. Padahal udah selesai, udah wiridan ya. Ya, apalagi kalau wiridnya pelan, kita kagak tahu, ya. Nah, makanya sunnah imam itu mengeraskan suaranya biar gak jadi membingungkan buat makmumnya, gitu ya. Baik, ini sunnah. Kemudian yang kelima sunnahnya muwafaqatul masbuq al-imam fil adhkar ghairal wajibah kat tasyahhudil akhir. Ya. Seorang makmum masbuq disunnahkan mengikuti imam dalam zikir yang dikerjakan imam selain zikir yang wajib. Artinya kita makmum masbuk nih, misalnya tadi sholat zuhur, ya, sholat zuhur bapak ikut dari rakaat kedua misalnya, ya kan, imam rakaat kedua, kita rakaat berapa berarti? Pertama kan, itu baru pertama nih. Otomatis kalau imam rakaat kedua dia kan ada tasyahud awal, ya kan, padahal itu rakaat pertama kita, bagi kita nih makmum yang ketinggalan.
Ustaz, ketika dia tasyahud awal apakah saya diam aja? Apa baca juga? Nah, muwafaqatul masbuk al-imam fil azkar. Sunnah bagi makmum masbuk ngikutin zikir yang dibaca oleh imam. Jelas ini? Ya sama, bacanya sama. Ya. Nah, begitupun nanti ketika tasyahud akhir bagaimana? Ketika tasyahud akhir baca juga. Ya, cuma nggak sampai selesai seperti imam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ya, setelah itu kita baca doa-doa sambil nunggu imam salam baru kita bangun. Kalau seandainya baca seperti imam gimana Ustaz? Ya boleh juga, nggak masalah, tidak membatalkan. Ya, yang penting jangan diam. Kadang mentang-mentang masbuk diam aja. Ya, nggak sunnah begitu. Baca juga walaupun tidak sama seperti yang harusnya kita kerjakan karena kita ketinggalan, gitu ya. Baik. Kemudian termasuk sunnah juga an yaltafital imam ilal makmumin min jihati yamini. Ya, hendaknya seorang imam menoleh ke makmum ya dari arah kanannya. Jadi kalau selesai sholat, misalnya saya ini kiblat nih, ya, di mazhab Syafi'i sunnahnya itu menolehnya ke arah sebelah kanan, lambung kanan. Jadi apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullah. Kalau ada maghrib dan isya kan ditambahkan la ilaha illallah wa la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir 10 kali. Kata Rasulullah jangan pindahin kaki dulu. Ya, wa huwa thani rijlaihi, masih kakinya masih begini. Baca tuh. Jadi biasanya kalau subuh sama maghrib ini pahalanya gede nih ya. Baca la ilaha illallah wa la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Jangan berubah ini dan jangan ngobrol dulu. Ya. Allahumma ajirni minan nar 7 kali ya. Kemudian Allahumma antas salam, selesai itu kita miring begini. Ini sunnahnya begitu mazhab Syafi'i. Ya. Sunnahnya lambung kanan menghadap ke makmum. Ya kalau misalnya kayak di sini ya berarti di sini posisinya nih. Ntar begini. Ya, lambung kanannya begitu. Itu sunnahnya begitu. Ada juga pendapat yang mengatakan menghadap makmum begini. Wiridnya menghadap makmum. Jelas ya. Nah, ini yang disunahkan di mazhab Imam Syafi'i. Nah, pernah satu ketika Al-Imam Syafi'i ya memfatwakan kan mengarahkan ke kanannya makmum, dia menoleh ke kanan. Kan tapi begitu di Masjid Nabawi, ya Nabi Imam Syafi'i dari Mesir, beliau berziarah ke kubur Nabi kita Muhammad SAW dan sholat di Masjid Nabawi. Saat itu beliau disuruh jadi imam, gitu ya. Nah, posisinya kalau kiblat arah sana, jadi Masjid Nabawi ini kiblat ke sana. Kubur Rasulullah itu di situ, sebelah kirinya, gitu ya. Kubur Rasulullah sebelah kiri. Ya kalau yang pernah umroh atau udah pernah haji ya, ziarah ke sana Masjid Nabawi. Nah, Imam Syafi'i kan berfatwa sunnahnya itu menghadap ke kanan. Otomatis kan membelakangi, memantati Rasulullah SAW, gitu kan. Nah, begitu selesai sholat, ternyata Imam Syafi'i tidak menghadap ke kanan kan, dengan lambung kanannya, tapi dengan lambung kirinya begini. Ya, jadi menghadap kubur Rasulullah SAW. Nah, selesai sholat, ya, ditanya sama jamaah, ini kan imam besar, imam madhab, kok mencela-mencela dengan fatwanya dengan lambung kanan, dengan lambung kiri, ya. Begitu tanya Imam Syafi'i, bukankah engkau berfatwa bahwasannya ya sunnahnya itu dengan mengarah ke lambung kanan, ke sebelah kanan makmum ya? Kenapa Anda menghadap dengan sebelah kiri? Kata Imam Syafi'i, dzakal fatwa wa hadzal amal. Itu fatwa saya, ini amal saya. Kenapa bisa beda? Karena saya di depan Rasulullah SAW. Enggak sopan kalau saya membelakangi Rasulullah. Masa saya mantatin Nabi? Ya, gara-gara ente doang anda mantatin Nabi, ya, anda madhab Rasulullah. Ya, ini adab namanya. Nah, makanya terkadang perintah itu ya kalau berbarengan dengan adab didahulukan adab. Ini pun dikerjakan oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ketika beliau diperintahkan jadi imam sholat. Ya, imam sholat itu kan Sayyidina Abu Bakar itu Nabi pertama nggak mau, Nabi lagi sakit tuh di akhir hayatnya. Kata Rasulullah, "Muru Abu Bakrin an yusalli bin nas." Perintahin Abu Bakar suruh sholat jadi imam. Waktu sholat subuh. Ya, saat itu Sayyidina Abu Bakar nggak mau, jangan saya, kamu Rasulullah masih hidup, saya nggak mau, gitu ya. Sampai akhirnya Rasulullah 3 kali nyuruh baru mau. Ya, bilangin, saya nyuruh, bilangin gitu. Kata Sayyidina Umar, apa saya aja Rasulullah? Jangan itu Umar, Abu Bakar. Gitu. Ya, memang ini sudah isyarat bahwasanya imamah ya kepemimpinan setelah Rasulullah ada Sayyidina Abu Bakar Siddiq ya. Nah, sampai akhirnya Sayyidina Abu Bakar menjadi imam. Di tengah-tengah jamaah Nabi merasa dirinya agak sehatan gitu, memaksakan diri untuk ikut berjamaah. Ya, begitu sahabat tahu melihat dari samping masjid soalnya kan kelihatan Rasulullah keluar berjamaah sama sahabat yang lainnya. Ya, Sayyidina Abu Bakar sadar kalau Nabi keluar nih. Ya,
Ternyata Sayyidina Abu Bakar mau mundur masuk ke saf awal. Ya, kata Rasulullah, ya Abu Bakar, lanjutin sholatnya, jangan mundur. Ya, padahal ini kan perintah. Kalau kita ngaji kaidah, ya kaidah fikih itu perintah itu kalau ada perintah dari Allah atau Rasulullah, awalnya hukumnya adalah yadullu ala wajib, ya menunjukkan perkara yang wajib kecuali ada tanda bahwa ini sunnah, gitu ya. Jadi kalau diperintahkan Nabi ya kerjain, kalau Nabi larang tinggalin, sama seperti perintah Allah, karena syariat namanya. Ya, Rasul itu kan membawa syariat. Nah, Rasul dan Sayyidina Abu Bakar ngerti ini, ya. Kalau Nabi nyuruh diam, jadi imam, ya jadi imam, jangan mundur, cuma tetap mundur. Itu nggak nurut sama Rasulullah SAW. Kalau dari segi kaidah, ini Sayyidina Abu Bakar melawan Rasulullah ini, ya. Akhirnya Sayyidina Abu Bakar tetap mundur, nggak mau jadi imam. Akhirnya Rasulullah menggantikan posisi Sayyidina Abu Bakar jadi imam. Ya. Nah, setelah selesai sholat, tanya sama Rasulullah, ya Abu Bakar, apa yang membuat kamu ya tidak nurut dengan perintah saya? Ya, jawab Sayyidina Abu Bakar apa? Ya Rasulullah, nggak pantas seorang anak Abi Quhafah, bapaknya Abi Quhafah. Abu Bakar itu namanya Abdullah bin Abi Quhafah. Nggak pantas bagi seorang anak Abi Quhafah berada di depan Rasulullah SAW. Itu jawabannya begitu, ya. Kata Rasulullah saat itu, sungguh benar, pilihan itu benar ya Abu Bakar. Gitu. Jadi perintah ini yang awalnya sebenarnya wajib pada Rasulullah, cuma karena berbenturan dengan adab, nggak pantas dong. Masa saya di depan Rasulullah di belakang saya, ya berbenturan. Nah ini ya didahulukan mana? Didahulukan adab, ya. Nah ini yang salah satu kaidah yang dipakai oleh para ulama kita. Salah satunya di antara yang penerapan kaidah adab ini dalam masalah menyebut sayyidina. Ya, kan ada sebagian sahabat-sahabat kita nggak mau mengucap sayyidina, bahkan sampai mengatakan mengucapkan sayyidina kepada Rasulullah merendahkan derajat beliau. La haula wala quwwata illa billah. Siapa di antara kaum umat Nabi Muhammad ingin merendahkan derajat beliau? Kita semua memuliakan Nabi kita Muhammad SAW. Memang salah mengucap sayyidina. Nabi kan ya nggak pernah dalam sigat salawat pun Nabi nggak pernah mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Setiap sigat salawat yang dari Nabi, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Semua begitu, enggak ada sayyidinanya. Lalu kenapa orang ahli sunnah memakai sayyidina? Jadi kan perintah Nabi seperti itu. Salawatnya begini. Cuma adab kita, nah ini masalah berbenturan antara perintah sama adab. Ya, pantas enggak kita mengucap Nabi Muhammad itu Muhammad aja? Ya. Nggak pantas, bahkan Allah juga menyuruh, ya jangan panggil Nabi seperti panggilan kamu kepada teman kamu, nggak boleh. Allah saja memanggil Nabi kalau di Al-Quran nggak pernah ya Muhammad, nggak pernah ya ayuhan Nabi, ya ayuhan Rasul. Kita diajarin beradab sama Rasulullah SAW. Nah, kalau mengucapkan sayyidina sangat-sangat pantas. Bahkan Nabi juga mengatakan ana sayyidu waladi Adam wala fakhr. Saya adalah pemimpin anaknya manusia, anaknya Adam, dan saya nggak sombong dengan itu. Saya nggak bangga dengan itu. Nabi menyebutkan namanya dirinya dengan sayyidina, sayyidi waladi Adam, pimpinan anak Adam. Bahkan Allah menyebut Nabi Yahya, ya Nabi Yahya disebut wasayyidan wa hasuran wa nabiyyan minas salihin. Nabi Yahya disebut sebagai sayyid. Nah, kalau Allah menyebut Nabi Yahya dengan sayyid, masa menyebut Nabi Muhammad dengan sayyid nggak boleh? Bedanya apa? Bahkan Nabi Muhammad lebih berhak disebut sebagai sayyid. Beliau adalah sayyidul anbiya wal mursalin, pemimpin para nabi dan rasul. Nah, makanya orang Ahlus Sunnah wal Jamaah lebih mengedepankan adab ketika bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW menggunakan kalimat sayyidina. Itu tujuannya. Kalau Anda yang tidak ingin menggunakan sayyidina, silahkan. Cuma jangan mengatakan yang baca sayyidina merendahkan Rasulullah. Siapa yang ingin merendahkan Rasulullah? Enggak ada di hati kecil seorang muslim pun ingin merendahkan Nabi sendiri. Yang ada kita ingin memuliakan beliau. Gitu ya. Jadi hati-hati dalam mengadakan satu fatwa ini, ya bahaya, bisa memecah belah nanti jadinya, gitu ya. Taib, jelas kira-kira ini? Ya, taib. Kemudian makruhatul jamaah. Ini beberapa sunnah dalam jamaah. Sekarang pembahasan kita adalah perkara-perkara yang dimakruhkan ketika berjamaah. Nah, kalau perkara makruh ini batal sih enggak jamaahnya, tetap sah jamaahnya. Akan tapi sebagai besar pendapat ulama mengatakan kalau pekerjaan makruh ini dikerjakan, maka pahala jamaahnya hilang atau berkurang. Nah, ya, jadi nggak sempurna namanya. Ya, ada yang mengatakan nggak dapat pahala jamaah walaupun sah jamaahnya. Ini kita jangan sampai mengerjakan ini. Ya, katsiratun, ada banyak. Minha di antara makruh perkara makruh tersebut, kaunul imam fasiqan. Apabila imamnya ini orang fasik, ya, makanya pilih imam yang sembarangan. Ya, fasik itu bagaimana? Fasik itu kebalikannya adil. Fasik itu adalah
man irtakaba as-saghira ya wa yasirru 'ala as-saghira wa ghalabat ma'asih ta'atah. Orang fasik itu orang yang mengerjakan dosa besar. Kalau ada imam demen mabuk, imam main perempuan, imam demen main judi, nah, ya kita tahu nih, kenal nih teman kita kerjaannya, ya tapi jadi imam dalam sholat, ya. Atau imam dosa besar sih enggak Ustaz, cuma dosa kecil mulu, sengaja lagi, ya sengaja itu, ya kalau sama tiap malam lu jalan sama ceweknya, ya peluk-pelukan, ya pegang-pegangan, cium-ciuman, kan dosa ini, dan sengaja itu terus kebiasaan seperti itu. Ini orang fasik. Dan maksiatnya lebih banyak dibandingkan ibadahnya. Ini definisi orang fasik. Ya, ya ini kalau ada orang model-model ini menjadi imam sholat, nggak usah jamaah sama dia. Ya, nggak usah jamaah, bikin jamaah baru aja. Ya, Ustaz masih ada jamaahnya, nggak apa-apa bikin baru aja. Sendiri, jadi terpisah. Ya, kalau imam rotib sih insya Allah nggak ada yang begitu. Imam rotib, masa imam rotib ya tukang orang fasik jarang lah, pasti dipilih sama pengurusnya, sama DKM-nya. Cuma kalau imam luar imam rotib kita harus selektif, pilih-pilih dulu. Misalnya kita lihat imamnya tindikan pakai anting di hidung, di kuping, tato jejer sini. Ya nggak apa-apa, orang tatoan sholat boleh Ustaz? Ya boleh, mungkin dia preman tobat kita nggak tahu. Ya, cuma kalau imamnya seperti itu mendingan cari yang lain. Atau Anda yang pakai anting jadi makmum aja, jangan jadi imam. Ya, ini kan berarti kan ya orang pakai anting ya itu kan tasyabbuh bil kufar, ngikutin orang-orang kafir. Ya, tatoan dalam Islam dan apalagi dalam mazhab Syafi'i hukumnya haram. Ya, kalau ente mau tobat wajib ngilangin. Ya, dengan cara yang tidak menyakitkan diri sendiri. Kalau nggak mampu Ustaz, saya bisa Ustaz, saya mau tobat, saya dulu preman Ustaz, saya mau hilangin tato saya, gimana Ustaz? Ya hilangin. Pakai setrika, ya jangan pakai setrika, sakit nggak bakal kuat, ya jadi menyakitin diri. Pakai apa? Pakai laser atau pakai cairan. Cuma mahal Ustaz, ada duit nggak punya, ya selama ente nggak mampu dimaafkan, sholat aja. Cuma nanti siapa tahu ente jadi orang sukses, jadi kaya, ya nanti wajib ngilangin itu tato. Kalau mau tobat begitu, ya karena tato ini mencegah masuknya air dalam kulit kalau kita mandi junub, kalau kita wudu, ya. Kayak yang belum punya tato jangan gaya-gaya pakai tato dah. Gaul Ustaz, gaul timbang gaul doang, ya emang apaan daripada kita melakukan perkara yang haram. Gak usah pakai tato, ya. Yang udah punya tato buru-buru tobat dah, ya. Udah ya namanya orang kan punya masa lalu. Enggak semua masa lalu itu lurus semua enggak. Ya yang dulu pernah bandel udah maaf yang pernah kerjakan zaman dulu ya udah. Sekarang kita gimana? Sekarang kita yang terbaik seperti apa, gitu ya. Baik, kaumul imam aklaf, apabila imamnya ini belum sunat, nah ini juga makruh. Ya, ada imam belum sunat, makruh dijadikan imam. Kenapa? Khawatir di kulit yang menutupi kemaluan itu ada najis yang tersisa. Ya, kalau masih ada najisnya berarti dia sholat bawa najis sah nggak? Nggak sah. Makanya dalam Islam itu khususnya mazhab Syafi'i, sunat itu hukumnya wajib, baik laki-laki atau perempuan. Ya, karena kita misalnya di kemaluan kita kan ada kulitnya. Nah, begitu dia kencing, berarti kan ada yang keluar dan masih nempel di kulitnya. Jarang orang kalau masih punya kulit itu begitu cebok dibuka, jarang. Mungkin sakit kali ya. Ya paling gini-gini aja, tapi yang bagian sini gimana? Ya kena. Nah, oleh karena itu wajib disunat. Ya, Ustaz, ini orang masuk Islam Ustaz udah 40 tahun, sunat tetap aja. Ya. Nabi Ibrahim aja 80 tahun sunatnya. Masa ente baru 40 tahun enggak mau disunat? Ya. Nabi Ibrahim zaman dulu enggak ada alat macem-macem. Enggak ada suntik bius, sekarang udah enak. Ya disuntik dikit sakit kayak gigit semut, seret. Pegang udah kebal, udah potong aja. Atau pakai laser sekarang, atau yang ada model baru sekarang pakai flip gitu ya, klem gitu ya, udah ntar kalau copot, wah subhanallah teknologi sekarang, udah gampang, gak kayak dulu mah tuh sunat tuh ngeri banget, ya bagi banget tuh kan, dijepit gitu, tok gitu, masya Allah, ya ngeri zaman dulu, sekarang udah alhamdulillah, kita bisa bayangin gimana Nabi Ibrahim sunat sendirian, bayangin sunat sendirian itu, 80 tahun gak pakai bius. Wah, kalau saya mungkin dapat berita itu ngeri-ngeri, takut saya itu. Ya, tapi insya Allah Nabi Ibrahim fa'atammahu, dikerjain semua sama Nabi Ibrahim. Ya, jadi orang Islam wajib sunat. Ada non Muslim masuk Islam wajib sunat. Ya, walaupun udah tua. Tapi perempuan juga sama. Di mazhab Syafi'i ada sebagian mazhab ya di luar mazhab Syafi'i mengatakan kalau perempuan sunat, tapi laki-laki tetap wajib. Perempuan sunat. Gitu ya. Kalau kita
perempuan laki-laki tetap wajib. Ya, karena kalau laki-laki berhubungan dengan masalah kesuciannya, ya. Kalau perempuan ternyata Allah alam nih, kalau dari segi kitab-kitab fikih itu diterangkan fungsi khitan bagi perempuan menetralisir syahwatnya. Jadi nggak terlalu besar, nggak terlalu over. Ya, perempuan itu ternyata kalau diteliti para ulama syahwatnya lebih gede dibanding laki-laki. Cuma ditutupi sama rasa malu aja. Jadi sebenarnya mereka syahwatnya itu 9 kali lipat dibanding kita. Kita cuma 1. Kita cuma modal gaya doang. Begitu udah selesai, lemes sudah. Perempuan itu bisa berkali-kali bang, cuma yang punya istri tanya dah. Udah tahu sendiri kita, istri kita bisa berkali-kali, cuma kita sekali udah lagi bang, udah capek dah. Estetika. Ya, jadi salah satu fungsi sunat itu ternyata hikmahnya, ya, untuk menetralisir syahwatnya. Jadi nggak terlalu kan ada disebutkan hiperseks gitu kan, maunya gitu mulu kumpul mulu. Nah, kita untuk menetralisir salah satunya itu di Son'a itu tempat saya di Hadramaut ya, di Son'a itu ibu kota Yaman. Itu mereka rata-rata mazhabnya Syiah Zaidiyah, ya. Syiah Zaidiyah nggak jauh-jauh sama kita lah, nggak terlalu kayak Iran gitu ya, perbedaannya nggak terlalu jauh. Nah, itu mereka pendapat ulama mereka ya nggak sunat perempuannya gitu. Dan ternyata ya cerita teman-teman Indonesia yang nikah sama perempuan Son'a ya begitu memang katanya. Perempuan Son'a, wow masalah itunya kuat. Ya ternyata mungkin salah satu rahasianya itu nggak disunat gitu ya. Jadi bapak terserah mau cari istri yang mau sunat apa enggak ya. Ya kalau kuat ya jangan disunat gitu ya. Kalau kuat ya sunat aja gitu. Tapi madzhab kita ingat ya, madzhab kita laki perempuan wajib disunat gitu ya tetap. Dan sekarang ada peraturan bayi perempuan yang lahir nggak boleh sunat sekarang tuh. Peraturan dokter bukan dunia katanya. Ya, jadi sekarang kalau ada dokter atau bidan yang mau sunat itu diem-diem, nggak berani terang-terangan. Padahal syariat kita wajib disunat. Ya, coba yang punya anak sekarang yang perempuan itu kalau mau sunat, dokter nggak mau. Kalau yang ikut aturan gitu ya. Cuma kalau yang berani tetap dikerjain semuanya. Gitu ya. Ini perkara-perkara yang makruh dalam salat berjamaah sebenarnya masih banyak ya. Mas sampai 13 baru kita bahas 3 insyaallah. Pertemuan kita bahas 2 bahkan pertemuan kita berikutnya kita lanjutin lagi apa saja perkara yang makruh dalam jamaah yang perlu kita hindari supaya jamaah kita sah dan dapat pahala jamaah. Ada pertanyaan sampai sini sebelum ditutup? Silakan. Luar tema silakan. Ambil. Kan kita sholat qobliyah kita, terus baru rakaat pertama itu yang naik iqomah itu diterusin atau dibatalkan? Oh iya, kita sholat qobliyah baru 1 rakaat ya, baru 1 rakaat ya, kemudian qomat gimana ya? Makanya sebenarnya sih kalau kita ingin qobliyah lihat-lihat dulu waktunya. Apalagi sekarang alhamdulillah masjid-masjid sini yang mulai kayak gini. Itu biasanya ada tanda qomat sekian menit ya. Kalau masih memungkinkan qobliyah silakan. Kalau kira-kira nggak memungkinkan ya jangan. Nanti qobliyah setelah jamaah saja. Boleh nggak apa-apa. Dan tidak qadha. Jatuhnya adaan bukan qadhaan. Tapi kalau saya terjadi seperti itu bagaimana? Ya kalau saya ingin dapatkan saf awal ya sebenarnya ya kalau bisa sih kita masuk saf awal. Ya kalau udah di akhir-akhir pengen qomat mendingan di ujung jadi gak ganggu saf di ujung gitu ya. Kalau baru 1 rakaat naik rakaat kedua ya qomat gimana Ustaz? Lanjutin aja enggak apa-apa. Yang menurut sebagian ulama lebih afdal dilanjutkan karena membatalkan salat sunnah hukumnya makruh. Ya. Membatalkan salat sunnah tanpa udzur hukumnya makruh. Kalau membatalkan salat fardu tanpa udzur hukumnya haram. Ya. Jadi jangan dibatalin, lanjutin aja. Ya, apalagi kalau tinggal dikit lagi selesai. Cuma kalau kira-kira baru mau mulai belum takbir nih, ya. Baru Allah batalin enggak usah karena belum takbirnya belum terlaksana. Gitu ya. Lebih afdal lanjutin. Jelas kira-kira? Ada lagi mau nanya? Nggak ada ya? Baik, kalau nggak ada, kita tutup dengan membaca suratul Fatihah. Kita mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan kajian kita di siang hari ini ya menjadi satu kajian yang manfaat buat ibadah kita dan mudah-mudahan bisa kita amali, kita praktekkan dalam ibadah kita sehari-hari dan mudah-mudahan kita berharap kita bisa istiqomah dalam mencari ilmu, mati sebagai pencari ilmu yang dijamin pahala mati syahid dan kita berharap mudah-mudahan mati kita dengan husnul khatimah, masuk kubur tanpa diazab, masuk surga tanpa dihisab, dikumpulkan dengan Nabi kita Muhammad SAW. Fatihah juga khusus buat tanggal 19 Pak ya, yang setuju apa nggak setuju Fatihah aja dah, ikut aja ya. Mudah-mudahan kita dikasih gubernur muslim, gubernur yang takwa, yang adil, yang baik ya.
Karena pilihan cuma dua ini, muslim sama non muslim ya. Kita berharap mudah-mudahan kita diberi pemimpin yang Islam, yang takwa sama Allah, yang cinta pada rakyat Jakarta, sehingga Jakarta menjadikan satu baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Doain saudara-saudara kita yang masih bela yang non muslimnya, terserah pilihan masing-masing. Cuma kita berharap mudah-mudahan Allah beri kita semua hidayah agar memilih pemimpin sesuai dengan aturan Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullahaladzim. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana anfa'na bima 'allamtana. Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una. Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina ma'a ahli al-qutri untha wa dhakar. Rabbi waffiqna wa waffiqhum lima tartadi qawlan wa fi'lan karama warzuqil kulla halalan daima wa akhilla atqiya ulama nuhdha bil khairi wa nukfa kulla syar. Rabbana aslih lana kulla syuhun wa aqirra bir ridha minka al-uyun wa qudi 'anna rabbana kulla ad-duyun qabla an ta'tiyana rusulul manun waghfir wastur anta akram man satar. Wa salatullahi taghsha al-mustafa man ila al-haqqi da'ana wal wafa bi kitabin fihi lin-nasi shifa wa 'ala al-ali al-kiram syurafa wa 'ala sahbi al-masabih al-ghurar. Allahumma ihdina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa 'asak. Wa hasbunallahu wa ni'mal wakeel, ni'mal maula wa ni'man nasir, wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa 'afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.